Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Pada video sebelumnya, kita telah membuktikan bahwasanya teorema Pitagoras ini berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Namun pada pokok pembahasan ini, kita tidak akan mencari berapa nilai C kuadrat, A kuadrat, dan juga B kuadrat. Kita hanya akan mencari berapa nilai C, nilai A, dan juga nilai B. Nah, untuk memperoleh berapa nilai C, misalnya kita akan membuang kuadrat dari C tersebut. Nah, dalam suatu persamaan, untuk menghilangkan suatu kuadrat, maka sisi yang lainnya ini harus diakarkan. Misalnya kita akan mencari C, maka C ini sama dengan kita kuadratnya hilangkan, dan sisi yang lainnya ini kita akarkan. Berarti akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, C ini adalah sisi miring. Jadi ketika kita menemukan soal teorema Pitagoras yang berkaitan dengan mencari sisi miring, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, begitupun kalau misalnya kita akan mencari berapa nilai A, bukan A kuadrat ya, maka kita bisa kembangkan rumus teorema Pitagoras ini menjadi A kuadrat ini sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari nilai A, berarti kita hilangkan dulu kuadratnya menjadi seperti ini. A sama dengan akar dari C kuadrat kita kurangi dengan B kuadrat. Begitupun kalau misalnya kita mau mencari berapa nilai B, kita kembangkan dulu. Rumus teorema Pitagoras ini menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat kita kurangi dengan A kuadrat. Sehingga kalau mau mencari B, berarti B sama dengan ini pangkatnya hilang, berubah yang sisi yang lainnya menjadi akar ya. Akar C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Oke, jadi ada 3 pengembangan dari teorema Pitagoras ya. Pertama yang ini, apabila kita mau mencari sisi miring. Kemudian yang kedua ini, apabila kita mau mencari sisi A. Dan yang ketiga ini, apabila kita mau mencari sisi B. Ya, oke. Masalahnya di sini kan ada akar ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana cara menemukan nilai dari suatu akar. Misalnya saya punya akar 144. Nah, kira-kira adik-adik bisa menyelesaikan nggak nih akar 144 itu berapa? Nah, kalau misalnya adik-adik masih bingung, adik-adik tinggal pisahkan saja 2 digit dari belakang ya, masing-masing. Jadi seperti ini, akar dari, pertama kita tulis dulu dari belakang ya, 44, kemudian kasih jarak di sini 1 ya, karena nggak ada lagi ya. Nah, seterusnya di sini kita mulai dari yang paling kiri dulu. Kita lihat nih. Kita cari bilangan pangkat yang hasilnya sama dengan 1 atau paling dekat dengan 1. Tentunya di sini hasilnya adalah 1 ya. 1 kali 1 atau 1 pangkat 2 ya. Oke, di sini 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 ini kan hasilnya 1. Kita tulis di sini 1, kemudian kita kurangi. Nah, selanjutnya yang ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan sehingga 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian di sini kita kasih nanti angka ya. Dan angkanya di sini harus sama. Nah, di sini bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun sebelum itu kita selesaikan dulu yang ini. 1 dikurangi 1, 0. Nah, kemudian kita turunkan yang ini. Nah, turunkannya tidak hanya 1, tapi 1 paket, yaitu 2 digit ini ya. 44 kita turunkan. Nah, selanjutnya setelah yang ini kita jumlahkan menjadi 2, maka di sini kita isi dengan bilangan yang apabila ini nanti akan menjadi 20 berapa gitu ya, dikali dengan berapa hasilnya harus 44. Atau boleh mendekati 44, yang paling dekat dengan 44 ya. Karena di sini 44 ini ujungnya atau angka satuannya adalah 4, maka bilangan pangkat yang paling mendekati di sini adalah berapa? Di sini kita isi dengan bilangan pangkat ya. Pasti di sini sama nilainya. Kalau di sini 1, maka di sini juga 1. Tapi karena di sini
bilangan satuannya adalah 4, maka bilangan pangkat yang cocok dengan 4 ini boleh 2 kali 2 atau 8 dikali dengan 8 ya. 2 kali 2 kan 4, 8 kali 8 kan 64. Nah, ini ujungnya sama-sama 4. Kita mulai dari yang paling kecil ya. Kita tes di sini yang paling kecil angkanya, berarti kita pakai yang 2 ini. Berarti kita masukkan ke sini 2, di sini juga 2. Ya, paham maksudnya ya? Jadi bilangan yang di sini adalah bilangan pangkat yang nanti hasilnya akan mendekati yang ini ya. Oke. Sekarang kita cek 22 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 44. Nah, ini pas ya, boleh. Yang penting jangan lebih. Kalau misalnya di sini kita masukkan yang 8 meskipun ujungnya 4 nanti, tapi ini kan akan kegedean lebih dari 44 ya. Sehingga yang pas di sini adalah 22 kali dengan 2. Oke, 22 kali dengan 2 ini 44, berarti 44 dikurangi dengan 44 ini hasilnya 0. Nah, sehingga hasil akar dari 144 ini adalah 1, 2 atau 12 ya. Kita ambil yang ini 1 dan 2. Berarti di sini 12 sama dengan akar dari 144 atau akar dari 144 ini adalah 12. Paham ya? Oke, kita coba ke angka atau digit yang lebih banyak lagi ya. Misalnya saya punya akar 15376. Nah, ini ada 5 digit ya. Kita pisahkan masing-masing 2 digit, tapi mulai dari belakang. Berarti oke, di sini 76 dulu, yang paling belakang 2 digit, kemudian seterusnya yang ini 53 dan seterusnya 1. Nah, sama seperti tadi konsepnya, kita mulai dari kiri ya untuk menghitungnya. Nah, pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti 1 dikalikan dengan 1 ya kan? 1 kali 1 kan 1, sehingga kalau kita kurangi ini 0. Sama seperti tadi, yang ini kita jumlahkan. Oke, 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 2. Kemudian di sini kita kasih bilangan pangkat lagi. Nah, sebelum kita ngisi di sini, kita turunkan dulu yang ini, 53. Kita turunkan masing-masing 2 digit ya. Pokoknya satu paket 2 digit. 53. Kira-kira 20 berapa dikalikan dengan berapa yang hasilnya 53? Nah, karena bilangan 53 ini bilangan satuannya adalah 3 sehingga dia tidak memiliki pangkat ya. Tidak ada bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 3 ya kan? Nah, maka di sini kita boleh menebak. Nah, di sini kira-kira bilangan berapa yang 20 berapa dikalikan dengan berapa hasilnya mendekati atau sama dengan 53. Nah, karena bilangan 3 ini tidak ada pangkatnya, maka pastinya di sini tidak akan pas 53, sehingga kita ambil ke yang di bawah 53. Nah, yang jelas di sini pasti 22 dikalikan dengan 2 ya. 22 dikalikan dengan 2 kan 44. Nah, jadi dia lebih kecil daripada 53 ya. Kalau misalnya kita di sini isi 3, berarti 23 dikalikan dengan 3, ini kan hasilnya 66, dia lebih besar dari 53, maka kita ambilnya yang 2 saja. Oke, selanjutnya kita kurangi. 53 dikurangi dengan 44, ini 9. Nah, ini kita turunkan lagi 2 ya. Setelah selesai mengurangi, kita turunkan lagi 2, seterusnya sampai habis ya. 76 kita turunkan di sini. Oke, selanjutnya yang ini kita jumlahkan juga. Oke, selanjutnya seperti itu ya. Sama seperti yang di atas tadi. 22 kita tambahkan 2 berarti menjadi 24 ya. Di sini kita kasih berapa angka, nanti dikalikan dengan berapa lagi atau bilangan pangkat ya, sehingga nanti hasilnya akan mendekati atau sama dengan 976. Oke, 6 ini adalah angka satuan dari 976 dan 6 juga merupakan bilangan dari pangkat ya. Contohnya yang ada ujungnya 6 ini adalah 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36 atau 4 dikalikan dengan 4 ini sama dengan 16. Sama-sama ujungnya 6. Jadi bisa kita pakai di sini 4 atau 6 ya.
Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, supaya perhitungannya lebih mudah. Kita misalnya pakai 4, di sini juga 4. Nah, kira-kira 244 dikalikan dengan 4, apakah hasilnya lebih besar dari 976 atau pas atau kurang? Kita cek ya. 244 kita kalikan dengan 4 ya. 200 dikali 4 berarti 800. 40 dikali dengan 4 berarti 160 ya. 160 kemudian 4 kali 4 16. Kita cek 6 7 9. Oh, ternyata pas ya. Jadi yang kita pakai adalah 4 ini. 976. Kita kurangi hasilnya 0. Karena sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka pengerjaan ini sudah selesai. Sehingga hasil dari akar 15.376 ini adalah 1, 2, 4 atau 124. Nah, jadi di sini 124 adalah akar dari 15.376. Oke, jadi itu ya konsep untuk mencari berapa nilai akar. Karena nanti di sini kita akan berhubungan dengan akar. Kalau mau mencari C, mencari A, dan juga mencari B, kita selalu berhubungan dengan akar ini. Oke, langsung saja kita contohkan.